Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Absatarani dan di sini saya akan membahas mengenai studi kasus pada Bank Senturi terkait pengambilan keputusan dan ekonomi manajerial. Sebelumnya, studi kasus ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial. Pertama, mari kita bahas latar belakang dari Bank Senturi ini terlebih dahulu. Jadi si Bank Senturi ini awalnya adalah salah satu bank yang cukup besar di Indonesia, tapi kemudian mereka mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008. Nah, dari situlah muncul berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Nah, sebelum kita ke permasalahan atau kasus dari Bank Senturi ini, mari kita bahas terlebih dahulu sejarah mengenai Bank Senturi ini seperti apa. Nah, jadi Bank Senturi ini awalnya dikenal sebagai Bank CIC yang didirikan pada tahun 1989 atau 1990-an. Tanggal pastinya mungkin agak kabur, tapi yang jelas bank ini berdiri di awal dekade 1990-an. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Piko dan Bank Danpak bergabung dengan Bank CIC yang kemudian berganti nama menjadi Bank Senturi. Nah, lalu pada tanggal 21 November 2008 menjadi momen penting dalam sejarah Bank Senturi. Pada tanggal tersebut, Bank Senturi diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sebagai respon terhadap krisis likuiditas yang dialami oleh bank tersebut. Nah, setelah pengambil alihan oleh LPS, Bank Senturi berganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk pada tanggal yang sama. Lalu pada tanggal 20 November 2014, PT Bank Mutiara Tbk diambil alih oleh Citrasco Ltd. Sebagai hasil dari akuisisi ini, bank tersebut kembali mengubah namanya menjadi PT Bank Trust Indonesia Tbk pada tanggal 29 Mei 2015. Sekarang mari kita bahas pada kasusnya Bank Senturi dan beberapa tokoh orang yang terlibat pada kasus Bank Senturi ini. Untuk kasus-kasusnya sendiri, yang pertama yaitu ada krisis likuiditas pada tahun 2008. Nah, jadi pada tahun 2008 ini, Bank Senturi mengalami krisis likuiditas yang serius, yang membuat bank tersebut hampir kolaps. Krisis ini memicu respon dari pemerintah untuk menangani situasi keuangan yang cukup genting. Lalu yang kedua yaitu keputusan bailout yang kontroversial. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bailout kepada Bank Senturi pada akhir tahun 2008. Keputusan ini menuai kontroversi karena adanya dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada penyelidikan dan pengadilan. Kasus Bank Senturi ini menjadi objek penyelidikan oleh Lembaga Penegak Hukum Indonesia. Beberapa pejabat pemerintah dan tokoh terkait lainnya diperiksa dan diadili terkait keputusan bailout dan dugaan keterlibatan dalam kasus ini. Lalu yang keempat yaitu dampaknya bagi ekonomi dan politik bagi Indonesia. Kasus Bank Senturi ini memicu perdebatan yang cukup panas. Banyak yang bilang kebijakan bailout ini bisa punya dampak yang jangka panjang, baik secara ekonomi maupun politik. Jadi pasti banyak yang concern pada kasus ini. Nah, dalam kasus Bank Senturi ini pastinya ada beberapa tokoh yang terlibat, yaitu salah satunya yang pertama ada Budiono, Menteri Keuangan saat itu yang menjadi pusat perhatian dalam kebijakan bailout Bank Senturi. Sebagai tokoh kunci dalam pengambilan keputusan, perannya sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Lalu ada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia yang juga terlibat dalam kebijakan bailout Bank Senturi. Perannya dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sangat signifikan. Lalu yang ketiga yaitu Dewan Komisioner OJK. Anggota Dewan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Peran mereka dalam mengawasi Bank Senturi dan menanggapi krisis likuiditas adalah krusial. Lalu yang terakhir yaitu pastinya pejabat Bank Senturi, seperti para eksekutif dan manajer di Bank Senturi yang terlibat dalam manajemen risiko dan kebijakan internal bank. Peran mereka dalam menghadapi krisis dan penanganan bailout adalah aspek penting dari kasus ini. Mari kita bahas analisis singkat terkait Bank Senturi dari perspektif ekonomi manajerial. Yang pertama, yaitu pada manajemen risiko yang kurang efektif.
Bank Senturi menghadapi masalah krisis likuiditas pada tahun 2008, yang menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh bank tersebut kurang efektif. Kelemahan dalam identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko telah menyebabkan bank menghadapi kesulitan dalam menghadapi situasi krisis keuangan. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan yang tidak optimal. Keputusan pemerintah untuk memberikan bailout kepada Bank Senturi telah memunculkan pertanyaan tentang keputusan manajerial yang diambil dalam konteks krisis. Dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga yaitu dampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Kasus Bank Senturi telah berdampak negatif pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, serta pemerintah sebagai pengawasnya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan krisis keuangan oleh pemerintah telah menghasilkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu pentingnya pengawasan dan pengendalian internal. Kasus Bank Senturi menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam manajemen risiko perbankan. Perusahaan perbankan harus memiliki sistem yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara proaktif, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi manajerial, ada beberapa saran yang bisa kita ambil dari kasus Bank Senturi ini. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen risiko yang kuat dalam industri keuangan. Lalu yang kedua, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan dalam setiap keputusan bisnis dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, penting untuk belajar dari kasus ini agar tidak terulang di masa depan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai studi kasus pada Bank Senturi terkait pengambilan keputusan dan ekonomi manajerial. Dan ini untuk beberapa sumber informasi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih.